Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Geditya Baskara. Di sini dengan NIM 22055511065. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah hardware dari perangkat jaringan komputer dan juga komunikasi yang bernama transmitter. Baik, dimulai dari penjelasan. Baik, penjelasan. Transmitter adalah perangkat elektronik yang menghasilkan gelombang radio dengan antena, di mana pemancar atau transmitter itu sendiri menghasilkan gelombang bolak-balik frekuensi radio yang diterapkan di antena itu sendiri. Nah, transmitter ini adalah bagian dari komponen elektronik yang diperlukan oleh perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain melalui radio. Seperti stasiun penyiaran radio, televisi, walkie-talkie, Bluetooth, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah pemancar ini juga bisa digunakan sebagai alat pemanas atau ya pemanas untuk menghangatkan barang, di mana digunakan dalam oven dan juga microwave. Nah, perangkat pemanas ini tidak disebut dengan transmitter, melainkan disebut walaupun memiliki sirkuit yang sama. Transmitter itu istilah yang digunakan pada alat yang terbatas untuk menghasilkan gelombang radio yang tujuannya untuk berkomunikasi. Ini adalah gambar transmitter. Selanjutnya, sejarah dari transmitter. Transmitter itu sendiri ditemukan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887 saat ia meneliti tentang gelombang radio. Ini adalah gambar Heinrich Hertz. Pemancar atau transmitter pertama itu disebut dengan pemancar telah percikan. Nah, selanjutnya pada tahun 1895, Guglielmo Marconi mengembangkan sistem komunikasi radio praktis pertama menggunakan pemancar ini, transmitter ini. Kemudian digunakan secara komersil pada tahun 1900. Nah, pemancar ini tidak mengirimkan audio atau suara, melainkan mengirimkan informasi berupa telegrafi, yang dimana pengatur radio ini akan memencet hidup dan mematikan pemancar atau transmitter yang akan menghasilkan gelombang seperti kode Morse. Nah, pada tahun 1920-an, pemancar setelah percikan ini diubah menjadi pemancar tabung vakum karena menghasilkan gelombang yang kontinu dan juga harganya menjadi lebih murah. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari transmitter. Yang pertama adalah berdasarkan sensor yang diterima. Itu ada pressure transmitter, di mana transmitter ini menerima sinyal dari pressure sensor yang akan nanti dilanjutkan lagi atau dimodulasikan dan dilanjutkan masuk ke controller. Lalu level transmitter, di mana menerima dari level sensor yang juga sama dilanjutkan lagi ke controller. Nah, sedikit level transmitter ini berguna untuk menghitung tingkat dari cairan atau curah padat pada waktu tertentu. Lalu ada flow transmitter, sama juga dia menerima dari flow atau arus, kecepatan arus, sensor kecepatan arus, air, atau fluida cair yang akan dimodulasikan dan diteruskan kembali lagi ke controller.
Selanjutnya juga ada temperatur transmitter, di mana dia juga menerima dari temperatur sensor atau sensor yang dapat melihat panas. Ya, melihat panas. Lalu ini akan juga sama langsung dilanjutkan ke controller. Lalu ada position transmitter, di mana menerima juga dari position sensor atau pendeteksi posisi, dan juga dilanjutkan lagi kembali ke controller. Lalu ada speed transmitter yang menerima dari speed sensor atau sensor kecepatan, di mana juga sama seperti transmitter sebelum-sebelumnya, akan dimodulasikan dan juga dilanjutkan kembali ke controller. Lalu ada PHN conductivity transmitter, dia juga sama, menerima dari PHN conductivity sensor, dan juga dilanjutkan ke controller. Nah, berdasarkan sinyal yang distandarisasikan. Yang pertama ada transmitter pneumatik, di mana transmitter ini berfungsi untuk membuat sinyal standar atau menstandarisasikan sinyal yang dikeluarkan dari sensor yang dapat yang dapat mengeluarkan hasil berupa satuan tekanan atau PSI. Nah, pada umumnya transmitter pneumatik ini berfungsi untuk mengubah besaran sinyal proses menjadi sinyal pneumatik, serta mengirimkan sinyal pneumatik ke alat penerima atau pencatat yang disebut recorder. Lalu ada transmitter elektrik, merupakan transmitter yang mengeluarkan sinyal standar berupa sinyal listrik atau dalam bentuk tegangan dan juga arus dalam bentuk volt atau ampere. Nah, secara umum prinsip kerja transmitter elektrik atau elektronik ini mirip seperti transmitter pneumatik. Akan tetapi dia itu mengeluarkan sinyal listrik yang berupa tegangan volt atau arus. Lalu selanjutnya ada komponen dari transmitter, ada catu daya, lalu ada rangkaian oscillator, rangkaian modulator, penguat frekuensi radio, dan rangkaian penyetel antena. Selanjutnya adalah cara kerja dari transmitter. Nah, cara kerja dari transmitter ini sendiri ada mulai dari input atau penerimaan data, lalu penerimaan sinyal, lalu sinyal tersebut akan dimodulasikan oleh transmitter, lalu di encoding yang mengubah sinyal tersebut menjadi kode-kode biner, dan juga dapat dimixer atau mencampurkan data-data yang berasal dari banyak sinyal menjadi satu data yang pasti atau main data. Lalu ada amplifier yang dapat memperkuat frekuensi suara yang rendah. Lalu ada antena tuner yang dapat menyesuaikan antena untuk menerima sinyal yang lebih baik. Masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari saya yaitu teknologi itu sangat berguna bagi manusia. Nah, salah satu teknologi yang paling berguna itu adalah teknologi komunikasi, di mana teknologi ini dapat mempermudah manusia dalam berkomunikasi dengan orang secara jarak jauh. Nah, dan teknologi komunikasi ini diperlukannya sebuah komponen jaringan komputer yang dapat membantu berjalannya teknologi komunikasi ini. Nah, dalam teknologi komunikasi ini diperlukan pemancar sinyal, pemancar sinyal atau transmitter. Nah, transmitter ini berguna dalam mengirimkan data atau sinyal secara jarak jauh. Transmitter sendiri sudah banyak diaplikasikan dalam Bluetooth, radio, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari saya. Saya tutup dengan terima kasih. Baik.